Tetapi yang kita bahas bukan karomah mereka, yang kita bahas, yang kita cari tahu bagaimana cara mereka itu dapat karomah, dapat kemuliaan. Bagaimana cara mereka itu menjadi kekasih Allah, kekasih Nabi. Yang pertama pasti bimbingan kedua orang tua yang soleh dan solehah, yang mana kedua orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk belajar ilmu agama. Jadi para aulia itu alim, orang alim semua. Ya, jangan kira wali itu ndak alim, ya ndak bisa jadi wali kalau ndak alim. Artinya apa? Belajar ilmu agama. Baik belajar di pondok pesantren ataupun belajar di majelis-majelis ta'lim, atau belajar datang dari rumah ke rumah para alim ulama dengan membawa kitab mencari barokah. Dan doa kedua orang tua dan mujahadah seorang anak, kesungguh-sungguhan, baru kita bisa mendapatkan nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibul Haul Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun adalah salah satu ad-da'i ilallah yang mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mau melihat ulama-ulama magom yang tinggi di zaman dahulu, kita enggak tahu, lihatlah kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Salah satu ulama Habib yang paling kita cintai, yang paling kita taati, yang paling kita ikuti, khususnya dalam bidang dakwah. Bagaimana beliau merelakan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, umur hanya untuk mendapatkan senyuman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dari kecil belajarnya luar biasa, semangat. Bahkan kalau saya dengar cerita itu, habis sholat taraweh, tadarus, kalau kita kan nggak tahu lagi sudah kemana, bahantam wadai, ya kah? Balas dendam, ya. Kalau beliau habis taraweh, tadarus, baca kitab sama paman beliau. Beliau punya paman orang alim, beliau punya kakek orang alim. Terkadang baca kitab itu sampai tengah malam mendekati sahur. Itu belajarnya beliau. Bahkan dari tempat ke tempat, dari kota ke kota. Beliau juga salah satu murid kesayangan Al-Habib Umar Ba'agil Al-Faqih, gelarnya Al-Faqih. Banyak mengambil ilmu dengan para alim ulama, sehingga Allah angkat derajat beliau karena satu ketulusan hati yang ikhlas, kesabaran dan istiqomah. Semua orang kalau mau diangkat menjadi kekasih Allah itu harus istiqomah. Istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam beramal. Walaupun sedikit, di mata Allah itu besar. Sehingga ketika beliau sudah mumpuni untuk berdakwah, beliau berdakwah di jalan Allah. Nah, ini salah satu wali kekasih Allah, ad-da'i ilallah, yang harus dicontoh seluruh ustadz, ulama, habaib yang berdakwah. Jadikan Abuya Hasan Baharun ini panutan dalam berdakwah. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita menjadikan beliau panutan dalam berdakwah, insya Allah saya yakin dakwah kita berhasil. Kenapa? Karena dakwahnya beliau itu tidak ada untuk dunia, lillahi ta'ala semua. Dakwah beliau itu li Rasulillah, untuk Rasulullah. Makanya sampai sekarang amal beliau tidak putus. Murid beliau ratusan ribu, baik yang masih mondok ataupun yang sudah keluar. Bayangkan amal beliau itu nggak pernah putus. Tapi kita lihat dulu bagaimana beliau berdakwah. Beliau senang dakwah ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung. Di Kalimantan Barat, di Pontianak, di kotanya Habib Fadli,
di pelosok-pelosok, di tempat-tempat Dayak, ya. Dakwah ke tempat-tempat yang di situ kering, bukan basah. Kalau di tempat basah enak, di Balikpapan nih, Habib buka majelis banyak yang hadir, apalagi tablik akbar. Nah, kalau inti masuk pelosok, siapa yang mau datang? Nah, itulah namanya dakwah. Makanya pesan daripada ulama-ulama kita, jangan tinggalkan pelosok-pelosok, kampung-kampung. Minimal sebulan sekali, sebulan 2 kali, karena di sana juga banyak umat Nabi Muhammad. Tapi beda dengan kita zaman sekarang, ke pelosok bisa naik mobil, zaman beliau itu mungkin jalan kaki. Bahkan beliau pernah loncat dari perahu menyeberangi sungai, kakinya terkena duri, tidak mengeluh. Dan yang subhanallahnya lagi, beliau itu berdakwah memfasilitasi murid-murid atau jamaah yang mau dengar ceramah. Beliau bawa sound system sendiri, bawa pengeras suara sendiri, bahkan beliau bawa satir penutup kain agar laki-laki dan perempuan tidak bercampur. Adalah yang dakwah seperti itu sekarang. Bahkan dikatakan beliau pernah berdakwah dengan ayahandanya membawa barang dagangan. Wali itu berdagang juga, berdakwah ya berdagang. Rasulullah juga berdagang. Tapi kalau kita kan dagang cari untung, apalagi yang jualan Habib Ustadz, modal 50, 150, ya kan? Tapi beliau tidak ada untungnya. Kenapa dikatakan tidak ada untungnya? Dapat duit untung sedikit, bantu fakir miskin di kampung itu. Kadang ada yang ngeluh, Beb, saya banyak hutang, Beb, dibayarin sama Habibnya. Lah ngeluh sama Habib Hadi bayar banyak hutang, Habib Hadi banyak hutang. Kada kawa. Nah, itu luar biasa. Bahkan dagangan beliau pun beliau hadiahkan untuk senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu menjadi seseorang yang sangat dicintai oleh masyarakat. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba dicintai Allah, dicintai Nabi, dicintai malaikat Jibril, Allah letakkan al-qabul, penerimaan di muka bumi, sehingga mereka dicintai oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, di antara suksesnya dakwah beliau itu peran seorang istri pendamping. Makanya jamaah majelis yang mau sukses, sukseskan rumah tangganya. Para habaib, para ustadz, para kiai, peran istri itu luar biasa. Ya, kita sering mendengar dari guru-guru kita bagaimana istri Abuya Hasan wa Harun yang sangat luar biasa dalam membantu dakwahnya beliau. Sabarnya luar biasa, taatnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, capeknya luar biasa. Bahkan beliau tidak segan-segan menjual barang-barang yang penuh kenangan agar bisa pondok ini maju, anak-anak santri bisa makan, bisa minum. Kalau kita boro-boro mau jual emas istri kita, ada yang wani? Wani kah? Kada ada harapan. Tapi kita berdoa di setiap majelis, mudah-mudahan kita mempunyai istri yang solehah dan kita pun menjadi suami yang soleh. Makanya manakib Abuya Hasan Baharun ini saya ceritakan sama istri saya, luar biasa. Kata istri saya, kalau kada ada duit jual aja gelangnya. Alhamdulillah, berarti kan berhasil. Jual aja cincinnya, ya. Tapi kada tega bang. Ya, tapi mudah-mudahan kalau pas lagi kepepet tega-tegaan. Nah, itu luar biasa. Contohkan, kenalkan kepada mereka cerita-cerita sejarah para alim ulama, baik dari golongan laki-laki ataupun dari golongan perempuan, yang mana pimpinan mereka Sayyidatuna Khadijah.
yang mana istri Abuya Hasan Baharun namanya Khadijah juga, Hubabah Khadijah, ya, mengikuti datuk-datuk kakek-kakek moyang yang bersumber daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kita nggak usah panjang lebar bagaimana Siti Khadijah membantu dakwah Nabi, duit yang triliunan habis untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita dikumpulkan bersama sahibul haul Abuya Hasan Baharun fid dunya wal akhirah.